Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadita Safitra, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dan hukum kesehatan. Etika dan hukum kesehatan. Pengertian etika. Etika adalah pengetahuan tentang moralitas, menilai baik buruknya sesuatu ditinjau dari sisi moral. Etika dapat mengandung norma kesusilaan, yaitu sikap dan perilaku, maupun norma kesopanan, yaitu perilaku antar manusia, dan dapat dipengaruhi oleh norma agama dan norma hukum. Etika kedokteran adalah penerapan penalaran moral pada masalah yang dihadapi dokter dalam berprofesi sebagai dokter. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan dalam pengaturan pergaulan hidup masyarakat. Hukum perdata mengatur subjek dan antar subjek dalam hubungan dan kedudukannya yang sederajat. Hukum pidana adalah peraturan mengenai hukuman, yaitu penguasa dan pemerintah mempunyai kedudukan yang tertinggi. Selanjutnya, hukum kesehatan. Peraturan dan ketentuan hukum untuk profesi kesehatan, farmasi yaitu obat-obatan, kesehatan jiwa, kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, dan higien. Tujuan pembangunan kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Pasal 3 yaitu untuk dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud ke derajat kesehatan yang optimal lama. Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan, yaitu merupakan ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Yang terlibat di dalam hukum kesehatan adalah perorangan, lapisan masyarakat, penyelenggara kesehatan, organisasi, sasaran, pedoman standar pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan kesehatan, dan hukum. Etika kedokteran adalah pengetahuan tentang perilaku profesional para dokter dalam menjalankan pekerjaannya, sebagaimana tercantum dalam lafal sumpah dan kode etik yang telah disusun oleh organisasi IDI. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, dan pelanggaran hukum belum berarti pelanggaran etik. Selanjutnya, persamaan etika dan hukum. 1. Merupakan alat untuk tertibnya hidup bermasyarakat. 2. Objeknya adalah tingkah laku manusia. 3. Mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat agar tidak saling merugikan. 4. Mengubah kesadaran untuk bersikap manusiawi. 5. Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior. Kemudian, perbedaan etika dan hukum. 1. Etika berlaku untuk lingkungan profesi. Hukum berlaku untuk umum. Kedua, etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Hukum disusun oleh badan pemerintahan. Ketiga, etika tidak seluruhnya tertulis. Hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran atau berita negara. Keempat, sanksi pelanggaran etika berupa tuntunan. Sanksi pelanggaran hukum berupa tuntutan. Kelima, pelanggaran etika diselesaikan oleh MKEK yang dibentuk oleh IDI. Pelanggaran hukum selalu diselesaikan melalui pengadilan. Keenam, penyelesaian pelanggaran etika tidak selalu disertai bukti fisik. Penyelesaian pelanggaran hukum selalu disertai bukti fisik. Jenis-jenis etika. Adapun jenis-jenis etika dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif.
Etika deskriptif yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang berkaitan dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Kedua, etika normatif. Etika normatif yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Prinsip-prinsip etika kesehatan. Adapun prinsip-prinsip etika kesehatan dibagi menjadi 8. Yang pertama, otonomi. Otonomi berasal dari bahasa Latin, yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Yang kedua, berbuat baik. Beneficensi berarti hanya melakukan sesuatu yang baik, bisa bertanggung jawab dengan yang dilakukannya dan tidak lari dari masalah. Dan hal ini merupakan sesuatu yang mengandung konsekuensi bahwa semua demi kebaikan pasien. Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi. Ketiga, keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan, serta harus menjunjung tinggi keadilan bagi klien dan keluarganya. Keempat, tidak merugikan. Prinsip ini maksudnya dalam melakukan tindakan jangan menimbulkan bahaya atau cedera fisik ataupun psikologis pada pasien. Kelima, kejujuran. Prinsip kejujuran adalah penuh dengan kebenaran. Prinsip ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran kepada pasien dengan keadaan dirinya selama menjalani keperawatan, tetapi informasi itu harus akurat dan objektif. Terkadang ada saatnya pembatasan kejujuran untuk kepentingan pasien, seperti jika kebenaran atau kesalahan prognosis pasien demi pemulihannya. Keenam, menepati janji. Prinsip ini memiliki makna bahwa sebagai seorang perawat kita harus menepati janji dan setia pada komitmen awal. Penepatan janji berhubungan juga dengan ketaatan, kesetiaan, dan tanggung jawab perawat pada pasien demi meningkatkan kesehatan. Ketujuh, kepercayaan. Menurut asal kata berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan
hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Kedelapan, kerahasiaan. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang klien di luar area pelayanan, penyampaian pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari. Selanjutnya, nilai-nilai etika. Adapun nilai-nilai etika dibagi menjadi 6. Yang pertama, nilai ekonomi. Kedua, nilai estetis. Ketiga, nilai solidaritas. Keempat, nilai kuasa. Kelima, nilai teori. Dan keenam, nilai agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.